Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri, bertemu lagi bersama saya di channel Sundri TV, yang insya Allah saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri untuk malam ini, yang dimana ini sangat seru dan sangat asik untuk kita tonton. Oke ya guys, kita langsung aja ke pembahasan, dimana di situ ada Pak Nopal, yang dimana Pak Nopal sedang bersama Nana dan Dewa, dimana Pak Nopal waktu itu kecelakaan. Pak Nopal pun ditolong oleh Nana dan ditempatkan di tempat Junior Garden. Namun Dewa yang merasa kesal atas kedatangan Pak Nopal, namun Nana yang kasihan terhadap Pak Nopal karena Pak Nopal kesakitan. Bahkan ketika Pak Nopal mau pulang pun, gara-gara sakitnya belum sembuh, akhirnya Pak Nopal pun bisa menginap di tempat Junior Garden. Bahkan Pak Nopal pun sangat bahagia atas menginapnya di tempat itu karena Pak Nopal ingin sekali berduaan dengan Nana atau Junior sebagai anak dan cucunya di situ. Namun Dewa yang merasa kesal atas keadaan Pak Nopal, apalagi ketika Pak Nopal menggendong Junior, Dewa pun langsung mengambil Junior dari pangkuan Pak Nopal. Bahkan Dewa pun mengetahui jikalau Pak Nopal itu mempunyai anak yang mirip dengan si Kelvin, sedangkan si Kelvin orang jahat. Sehingga kecurigaan Dewa sama Pak Nopal menjadi-jadi, apalagi mengetahui anaknya adalah mirip dengan si Kelvin. Jangan-jangan si Wilson itu pun si Kelvin asli, kata Dewa. Di sisi lain si Alia di situ yang bersama si Wilson, yang dimana mereka sedang ngobrol-ngobrol sambil makan-makan di tempat kafe itu. Namun tiba-tiba setelah agak lama, tiba-tiba si Parah datang ke tempat kafe itu. Namun si Parah pun ternyata telah ditunggu oleh salah satu penjahat suruhannya. Ternyata si Alia pun curiga, bahkan ingin tahu apa sih Parah mendatangi kafe itu. Bahkan si Alia pun mendengarkannya dengan teliti, yang dimana si Parah bersama para penjahat itu atau suruhannya yang biasa disuruh oleh Parah. Ternyata penjahat suruhan si Parah itu telah mengambil berkas atau wasiat untuk Junior, harta warisan untuk Junior. Di situ pun si Parah bicara di depan anak buahnya jikalau dirinya tidak rela kalau warisannya diwasiatkan terhadap Junior. Apalagi Junior sekarang tuli, bahkan ini warisannya semua diberikan untuk Junior. Di situ pun si Alia mengetahui maksud kedatangan si Parah. Apalagi di situ pun si Wilson yang untuk memanfaatkan keadaan ini. Di sisi lain Fajar yang bersama Cornelia yang dikejar-kejar oleh anak buah Pak Jos gara-gara Cornelia telah membunuh gajahnya milik Pak Jos itu. Akibatnya Lia dan Fajar pun dikejar oleh mereka berdua. Namun di sisi lain Fajar yang ketika dikejar oleh anak buah Pak Jos, Fajar pun bingung lari kemana. Namun tiba-tiba Pak Jos melihat ada sebuah mobil kolbak. Langsung mereka pun masuk ke dalam itu, bahkan di kurungan ku karung. Setelah pergi mobil itu, ternyata mobil itu adalah mobil milik Dewa. Pak Jos pun tahu jika itulah mobil Dewa Buana. Mereka pun menyuruh untuk mengejar mobil Dewa Buana hingga akhirnya ke tempat Junior Garden. Lalu anak buah Pak Jos pun mencari keberadaan Fajar, bahkan bilang dulu terhadap Dewa. Singkat cerita, anak buah Pak Jos pun tidak menemukan keadaan Fajar dan Cornelia. Akhirnya mereka pun pergi lagi. Di sisi lain, ketika Fajar dan Cornelia meminta bantuan terhadap Dewa untuk beristirahat dulu di situ, Dewa pun mengizinkannya. Bahkan mereka pun tidur di situ. Hingga akhirnya pas waktu bangun tidur, Fajar yang kasihan terhadap Cornelia, Fajar pun mendatangi Pak Jos untuk minta maaf. Singkat cerita, Fajar pun kembali lagi ke tempat Junior Garden. Lalu Nana pun menanyakan termasuk Lia, dari mana saja kamu? Saya dari tempat Pak Jos, yang dimana saya mau minta maaf terhadap mereka, tapi mereka kekeh jikalau Cornelia harus dibawa ke tempat mereka. Di sisi lain Pak Jos yang sangat kesal terhadap Fajar, yang dimana perjanjian mereka Fajar tidak mentepati atas keinginan Pak Jos, yang dimana Cornelia gak dibawa ke tempat Pak Jos. Akhirnya Pak Jos pun menyuruh anak buahnya untuk
membawa ibunya, termasuk Pasa yang ada di situ. Akhirnya Tante Meli pun dibawa ke tempat Pak Jos, bahkan di tempat buaya. Gak lama kemudian Pak Jos pun menelepon Pajar, bahkan di situ pun video call. Pajar pun menyaksikan jikalau ibunya Tante Merlin ditaruh di tempat buaya. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri untuk malam ini yang sangat seru. Saksikan terus ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.